Ada keinginan tubuh alamiahnya, kelihatan kalau seseorang itu sesungguhnya lagi menuju ke neraka kekal. Maaf, mampir di alam maut. Maaf, mengerikan ini yang saya sampaikan, tapi mari tengok diri kita sendiri. Gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, syarat perdamaian. Nama kata lain adalah saudaraku yang terkasih, kita berjumpa lagi untuk membahas sesuatu yang sangat penting bagi saya dan saudara. Sesungguhnya keinginan siapakah yang Anda laksanakan? Keinginan siapa yang saya laksanakan dalam hidup ini? Tuhan, diri sendiri, atau setan? Mari kita menyaksikan satu ujian terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanda, namun tetap percaya jalan Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. bagimu aku rela. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri. Serahkan diri genapi karya-Mu. Makhluk manusia, saya dan saudara, adalah makhluk yang memiliki roh. Satu-satunya ya, makhluk yang memiliki roh, tubuh dan jiwa, atau tubuh rohania dan tubuh alamiah. Dan roh bersifat dinamis, tubuh alamiah juga bersifat dinamis menurut rohnya, sedangkan tubuh alamiahnya lemah. Itu Tuhan yang mengatakan, Matius 26:41. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, Roh penurut, tetapi daging lemah. daging atau tubuh alamiah lemah. Roh yang kekal harus mempertanggungjawabkan sepak terjang tubuh alamiah. Loh Pak, kenapa? Ya, roh saudara dan roh saya itu sudah diciptakan berpuluh miliar tahun sejak di surga kekal. Sudah berada di lingkar
surga kekal terdalam. Sudah belajar kebenaran waktu di apa yang disebut sebagai Eden bumi. Jadi tubuh alamiah saudara, kalau saya baru 77 tahun, saudara mungkin kurang atau lebih, yaitu umur tubuh alamiahnya. Jadi yang harus bertanggung jawab ya roh, so pasti. Maka seharusnya tubuh alamiah saudara, tubuh alamiah saya harus dikuasai oleh tubuh rohaniah. Itu rumusnya kalau mau sukses di bumi dan pulang ke surga kekal. Apalagi bumi ini penuh tipu muslihat dari iblis dan anak buahnya yang banyaknya seperti pasir di laut. Saudaraku yang kekasih, apakah kehendak Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal? Allah Bapa, Allah yang Maha Esa memiliki keinginan dan rencana besar masuk dalam apa yang disebut sebagai gulungan kita, ya, yang akan dan sedang kita pelajarin di bumi ini setelah teorinya kita pelajarin di Eden bumi. Saudaraku yang kekasih, perhatikan baik-baik. Keinginan Allah Bapa, Yohanes 6 ayat 38-40. Jangan keliru. Allah tidak menginginkan roh saya dan roh saudara masuk neraka, berakhir di neraka. No, never. Yohanes 6 ayat 38-40. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku. Bukan untuk melakukan kehendakku, bukan juga Yesus memasukkan saudara dan saya ke neraka. No, never. Lanjut. Tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yes, lanjut. Dan inilah kehendak Dia. Inilah kehendak Sang Allah Bapa yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, yaitu roh-roh manusia yang ingin berjuang untuk menjadi anak Allah, jangan ada yang hilang. It mean artinya Allah tidak pernah menginginkan satu manusia pun rohnya masuk ke neraka kekal. Pengennya, rencana, keinginannya, tapi Allah bukan berarti Allah terus nggak ada keadilan. Bagi dirinya ada keadilan. Keinginannya adalah seluruhnya balik lagi ke surga kekal. Lanjut. Tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Yes. Saudaraku yang kekasih, itu keinginan Allah Bapa. Lalu Allah Anak atau Sang Anak Domba yang menjadi utusan yang merupakan terang ilahi bagi manusia yang membawa saya dan saudara ke bumi yang diciptakan Allah, direncanakan Allah, diciptakan dan dilaksanakan oleh Sang Allah Anak di bumi ini, ya, itu menginginkan juga agar Sang Anak Domba memiliki dan dimiliki oleh manusia, karena dia memang pemimpin seluruh umat manusia, pemimpinnya dia. Mau ngaku kayak enggak kayak bukan urusan. Dan ini bukan soal religi, ini soal ilahi, ya kan? Lalu ada lagi Allah Roh Kudus. Tapi Anak Domba keinginannya apa? Sepotong aja, Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Iya, manusia menuruti segala perintah yang disebut pemimpin seluruh calon anak-anak Allah. Cukup jelas? Saudaraku yang kekasih, Allah Roh Kudus yang diutus juga ke bumi, 7 roh Allah itu juga memiliki keinginan.
yakni supaya manusia mau dipimpin oleh Dia dengan kebenaran-kebenaran yang banyak dan masing-masing manusia berbeda-beda. Ya kan? Ada lagi tadi keinginan Allah Tritunggal. Lalu keinginan manusia sendiri. Keinginan manusia sendiri, manusia adalah makhluk dinamis, tadi udah dibilangin, memiliki tubuh rohania dan tubuh alamiah yang masing-masing memiliki keinginan. Artinya itu tubuh alamiahnya memiliki keinginan atau dinamis, tubuh rohaniahnya juga memiliki keinginan. Kalau tadi udah dibaca, keinginan tubuh rohania menuruti keinginan Allah. Keinginan tubuh alamiah itu memang yang disebut sebagai lemah. Ya. Keinginan roh manusia tentunya saya dan saudara sudah berkali-kali dibahas bahwa saya dan saudara adalah makhluk tua-tua yang begini. Kalau ada 1000 tak naikin semua 1000. Kenapa Pak? Luar biasa. Kita makhluk yang di surga kekal tinggal paling dalam, pusat surga kekal. Ya, saudara bisa baca sendiri Wahyu 4 deh. Ya, seluruhnya menunjukkan bahwa saya dan saudara waktu taat, menyembah, membuang mahkota untuk menyembah Allah dan seterusnya. Oke, saya tidak banyak membaca firman karena ini agak panjang untuk difahami. Saudaraku yang kekasih, maka bukan makan ya, maka roh saya dan roh saudara atau roh makhluk tua-tua yang terpilih untuk menjadi calon anak-anak Allah. Tadinya cuma ciptaan, kemudian disuruh sang anak domba untuk mengajar, menggembleng, menyeleksi, ya, di luar surga kekal, ya di bumi ini, ya kan? Maka saudaraku yang kekasih, saya dan saudara memiliki keinginan. Ingat, roh saya dan roh saudara memiliki keinginan. Apa Pak? Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Ada Allah ada sang anak domba yang memimpin kita, ada makhluk tua-tua, adalah saya dan roh saudara, ada yang disebut sebagai 7 roh Allah atau Roh Kudus, dan makhluk-makhluk malaikat yang disuruh ke bumi. Bumi itu di surga sebelah mana? Timur, barat, jauh di luar surga kekal, dan baru diciptakan untuk menggembleng, mendidik, menyeleksi saya dan saudara, roh saya dan roh saudara. Itulah tujuan utamanya. Maka kerinduannya apa? Ayat 9 sampai 10. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Menyanyikan, itu keinginan roh saya dan roh saudara. Kurnya bareng, sama, menyanyikan. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Itulah sang anak domba yang berkorban untuk mendidik saya dan saudara. Ya, berkorban loh. Lanjut. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Saudara dan saya akan pulang ke surga kekal yang bisa terseleksi pulang untuk menjadi imam-imam Allah yang maha tinggi. Itu status ilahinya, menjadi raja-raja ilahi di surga kekal. Itu cita-cita roh saya dan roh saudara. Lanjut. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Cukup jelas.
Saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa saya dan saudara yang agak repot adalah memiliki keinginan tubuh alamiah. Kalau keinginannya itu cocok dengan keinginan roh, bagus. Tetapi keinginan tubuh alamiah karena makhluk dinamis bisa berbanding terbalik dengan keinginan roh. Saudaraku yang kekasih, padahal tubuh alamiah saya dan saudara itu diberikan, kalau saya diberikan 77 tahun yang lalu, itu adalah untuk menjadi sarana roh saya dan roh saudara belajar di bumi ini, digembleng di bumi ini, diseleksi di bumi ini. Kenapa di bumi? Karena di bumi, di surga nggak boleh ada yang jahat. Di bumi ada yang pengetahuan. Saudara dan saya harus belajar pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi pengetahuan yang baik dan yang jahat itu kita pelajarin, bukan kita ngikutin. Yang ngikutin yang baik, yes. Lalu saya dan saudara harus bisa memenangkan masalah-masalah. Tubuh alamiah harus bisa dipakai roh untuk memenangkan masalah-masalah yang ada di bumi. Sebagai apa? Sebagai pelajaran untuk dibawa ke surga kekal sebagai imam-imam Allah yang maha tinggi. Karena sudah belajar tamat, enggak usah tamat lah, sudah belajar isi buku bermeterai 7, isi kitab bermeterai 7. Keinginan manusia lain dalam hidup ini ada teman-teman kita. Halo, teman-teman kita. Teman-teman yang ingin memperjuangkan menjadi anak Allah. Jadi sampean kalau bermusuhan dengan manusia lain, rugi mas. Itu teman-teman kita, siapapun dia. Jadi jangan mau digoreng karena perang sono, perang sini, saudara ikut. No. Kalau saudara tetap menjadi pengikut Kristus, ini bukan soal agama. Ini adalah orang-orang manusia-manusia, musuh pun dikasihi. Lah terus kalau musuh yang sebenarnya bukan manusia, Pak. Yang sebenarnya adalah yang tidak kelihatan. Iblis dan seluruh anak buahnya. Maka saudaraku yang kekasih, roh saya dan roh saudara dikasih tubuh alamiah untuk supaya saya dan saudara pulang ke surga kekal, belajar pengetahuan yang baik dan yang jahat dan lain-lain, kemudian mengumpulkan harta surgawi, kemudian saya rohani, roh kita naik pesat dan seterusnya. Yang dipakai adalah tubuh alamiah ini. Ada keinginan manusia lain, nah ini yang mempengaruhi ini. Atas nama cinta yang menggebu-gebu, kejar-kejaran di pantai. Ya kalau di pantai gitu nggak apa-apa, kok pantainya keliru masuk ke masuk ke dalam laut, tenggelam di Telaga Sunyi, saudara. Maka seperti juga kasusnya waktu Adam diberikan teman yang sepadan, ya, ada kerbau, ada gajah, ada kambing, ada domba dibawa dari bumi. Bumi itu sudah mulai jadi dulu, sudah mulai ada hari ke-6, dibawalah, diimport ke Firdaus. Setelah diintip-intip, diberi nama, dilihat perilakunya, ada yang mirip manusia, tubuh alamiahnya. Walaupun setiap tubuh alamiah berbeda. Yaitu siapa? Kera. Ya kan? Mirip manusia. Tapi nggak cocok. Kenapa nggak cocok? Mereka tidak punya roh. Tidak sepadan.
Kalau kita kan punya tubuh, jiwa, dan roh, atau roh, tubuh, dan jiwa. Kalau binatang yang manapun, kakeknya kerakek, ya itu cuman punya dua, yaitu tubuh dan jiwa. Habis, karena semua itu pelajaran, kita akan pelajarin, ya kan? Walaupun tubuhnya mirip. Ya, saya nggak mengatakan saudara mirip monyet atau saya mirip monyet, bukan. Kita mirip, entah itu kita yang mirip adalah Pithecanthropus erectus karena pokoknya mirip lah. Tapi sebetulnya untuk pelajaran, buktinya apa? Buktinya mereka dari mulai lahir sampai berjuta tahun yang lalu nggak pernah itu pakai baju bermerek, ya kan? Belum pernah itu ada cari yang bermerek. Cuman manusia. Artinya apa? Artinya manusia memiliki kreativitas, akal budi yang membuat dia malu. Adam ketika berdosa, Hawa berdosa, kaget, loh, wih, kok telanjang, bulat lagi. Saudaraku yang kekasih, maka diambil daun ara, ya daun ara yang di kebun kita ada itu lebar-lebar daunnya, itu yang di Alkitab itu dipakai untuk nutupin ketelanjangannya. Maka saya dan saudara adalah manusia yang kemudian kakek moyang kita sama nenek moyang kita dibuatin karena nggak cocok, nggak ada binatang yang cocok, dibuatkanlah dari rusuk Adam manusia lain namanya Hawa. Saudaraku yang kekasih, itu adalah keinginan manusia lain. Hawa ternyata karena baru, kalau Adam kan dibuat pada awal hari ketiga, dan Hawa hari ke-6, jadi masih kekanak-kanakan, ya. Ketika kemudian dia dibujuk setan, atau Lucifer, kemudian jatuh ke dalam dosa. Jadi intinya adalah manusia lain bisa mempengaruhi kita untuk masuk ke dalam dosa dan kejahatan. Padahal kalau saya dan saudara yang rekan calon anak-anak Allah, kalau bisa saling menopang, saling mengasihi, saling berkorban, walaupun berbeda gender, ya. Maka saudaraku yang kekasih, kita akan pulang semuanya ke surga tuh. Nah, kenyataannya tidak demikian. Ya, saya ingin sampaikan kepada saudara, banyak yang manusia diambil damai sejahteranya oleh iblis. Ya, sehingga mereka saling membunuh, saling berperang antar suku, antar kaum, antar pribadi, antar negara, antar agama bahkan. Ya. Kemudian keinginan iblis. Iblis sudah kita bahas di Sabtu lalu, ya, saudara bisa dilihat di YouTube tentang itu. Sudah dibongkar bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Lucifer yang dari surga dilempar ke bumi, ya, yang merasa dirinya lebih hebat daripada makhluk tua-tua. Lah kok makhluk tua-tua yang dipilih menjadi calon anak Allah, kok bukan dia? Ya, itulah namanya iri hati. Sehingga dia ingin menunjukkan kepada Allah, menyamai Allah yang maha tinggi, kemudian menguasai beberapa makhluk ciptaan Allah dan
Akhirnya karena dia menjadi berdosa, dilemparkanlah. Menjadi berdosa. Sekali lagi, bukan dibuat berdosa dia atau makhluk iblis itu memang diciptakan Allah kejam, dan makhluk dinamis yang kemudian melawan Allah. Ya kan? Di bumi dia membuat kerajaan dunia, disertai maut dan kerajaan maut, memegang kunci alam maut. Jadi keinginan iblis yang banyak mengendap, perhatikan, keinginan iblis yang banyak mengendap dalam keinginan manusia, karena itu khususnya manusia yang minum racun maut atau absintus. Sekali lagi, Lucifer atau iblis dan anak buahnya sejak semula memang hobi membunuh manusia. Sebenarnya bukan hobi, pengen menghabisi ya calon anak-anak Allah yang mengendap dalam diri manusia sehingga tak memahami kebenaran karena lebih menyukai dusta, lebih menyukai kebencian, sehingga 2000 tahun yang lalu terjadilah bahwa si anak manusia, sang anak manusia dibunuh oleh kaum agamis di Yahudi. Kaum agamis Yahudi di Israel. Saudara, apalagi menghujat Allah. Ya, keinginan iblis adalah menghujat Allah. Ya, baca sendiri nanti ya. Serta surga kekal dan penghuninya. Maka menjadikan manusia tidak percaya Allah, tidak memiliki keinginan untuk memiliki Allah atau dan seterusnya. Ya, tidak percaya adanya Allah. Mereka memiliki mulut yang sama bisa menghujat Allah. Mana Allah yang menjadi seluruh nasib burukku itu Allah. Ya. Dan itu keracunan iblis, keracunan absintus. Dan kemudian saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa apa yang disebut sebagai manusia itu memuliakan dan seharusnya tubuh alamiah untuk memuliakan Tuhan, tetapi karena minum absintus racun maut, maka justru sebaliknya menghujat Tuhan. Jadi jangan pernah ya muntahkan absintus. Kalau saudara bilang, mana Tuhan, mana buktinya? Saudara sedang minum absintus. Muntahkan itu. Bertobatlah. Ya. Maka saudaraku yang kekasih, nasib buruk dan pencobaan itu harus saudara pahami kembali kalau itu bukan dari Allah. Bukan. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak pernah mencobai siapapun, you know. Jadi jangan bilang Allah itu dalangnya nasib buruk saya, ndak ada. Itu namanya keracunan absintus. Lanjut. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yes. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, lanjut. Ia melahirkan dosa. Yes. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Iblis siap untuk memakan maut manusia yang masuk dalam
dosa yang udah matang. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Itu keinginan kita sendiri yang salah. Jangan menyalahkan Tuhan. Iblis pun nunggu. Nggak bisa iblis yang mendorong saudara berkeinginan. Nggak bisa. Nggak ada hak dia. Sekali lagi. Iblis memberikan kepada manusia tawaran. Tawaran masuk kerajaan dunia. Kalau mereka si manusia mau menyembah iblis, saudara dapat kemuliaan dunia, pangkat, macam-macam, dan kuasa pangkat, kemuliaan dunia, duit nggak bisa dihitung sarinya, belum ada sarinya kali. Saudaraku yang kekasih, saya ingin lanjutkan bahwa iblis melalui roh-roh jahat yang ada dalam diri manusia itu pernah menuangkan absintus sehingga memiliki pikiran jahat, pencabulan, pencurian, keserakahan, kelicikan, kesombongan, hedonisme, hati berada di harta. Itu karena meminum absintus semua. Tapi jangan absintus dong. Iblis itu nggak pernah nyokolin gitu. Yang minum saudara penawaran dari iblis. Yes. Kekejian, kesewenang-wenangan, pembunuhan. Dalam segala kalangan. Baik kalangan bawah, kalangan menengah maupun raja-raja atau kalangan atas. Maka sekali lagi bukan berarti saudara menyalahkan iblis. Jika engkau tidak berbuat baik. Keluaran 4 ayat 6. Keluaran 4 ayat 6. Lagi firman Tuhan kepadanya, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Kejadian 4 ayat 6. Kejadian 4 ayat 6. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Jika engkau berbuat baik, mukamu akan berseri. Terus? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, berswigalah. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa sudah mengintip. Jadi diri saudara dulu, baru dosa mengintip. Lanjut ketika si manusia action meraih dosa, baru bisa disikat. Lanjut. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Harus berkuasa atasnya. 12. Jadi keinginan siapakah yang dominan dalam diri saudara dan diri saya? Apakah keinginan roh? Adakah keinginan roh dalam diri kita? Ada tandanya keinginan roh yang dominan dalam diri manusia. Hidup menurut roh Allah. Tubuh alamiah dikendalikan oleh rohnya. Membuang seluruh keinginan duniawi, bukan keinginan jasmani ya. Keinginan jasmani itu cukup. Keinginan dunia yang berlebihan, keserakahan, kesombongan, itu tanda-tanda bahwa saudara masih memiliki keinginan duniawi. Roh si manusia selalu berkeinginan berhubungan dengan Allah. Allah itu roh, sembahlah dengan roh Anda sehingga Allah akan memberikan kebenaran. Itu tandanya saudara hidup menurut roh, memiliki atau menurut keinginan roh saudara. Lalu selanjutnya akrab dengan sang anak domba. Ya iyalah, itu bos kita kok. Sejak di surga kekal bos kita ya anak domba. Ya akrab lah. Ya kan? Akrab lah. Dan selanjutnya ketiga dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19-20.
1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu bagi manusia tebusan. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, Kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. yes, muliakan Allah dengan tubuhmu. Itu bukti bahwa saudara manusia yang tahu terima kasih karena sudah diampuni dosanya, disucikan dari yang jahat, sudah ditebus Tuhan. Wow. Ada keinginan tubuh alamiahnya, kelihatan kalau seseorang itu sesungguhnya lagi menuju ke neraka kekal. Maaf, mampir di alam maut. Maaf, mengerikan ini yang saya sampaikan, tapi mari tengok diri kita sendiri. Ada orang yang sudah lahir baru ilahi, sudah diampuni dosanya, disucikan dari yang jahat, kemudian dia usir iblisnya, sudah disediakan kerajaan Allah, diampuni tidak, aduh udah lengkap deh 7. Tetapi murtad, ya, kenapa? Karena tubuh alamiahnya lebih menginginkan supaya yang lalu tidak berlalu. Karena mereka harusnya menyangkal diri, tidak pengen yang lalu berlalu. Pengen kekayaan duniawi, pengen pangkat duniawi, bukan pangkat sekuler loh ya. Pangkat duniawi itu yang pokoknya diperoleh dengan segala cara. Kemuliaan dunia dengan segala cara. Korupsi kayak bunuh orang kayak, yang penting kakek-kakek ini bisa kaya. Cukup jelas? Ada orang juga ingin berbuat baik, perhatikan. Tetapi dia tidak mampu berbuat baik karena ada roh-roh jahat dalam dirinya. Untuk itu bertobat lahir kembali, ilahi. Ya, ada hati nurani yang pengen berbuat baik, tetapi tidak bisa dilakukan oleh dia. Saudaraku yang kekasih, ada manusia-manusia memang murni memiliki keinginan dunia, udah dibaca tadi. Ya kan? Manusia tetap bersifat dinamis kapan saja, di mana saja. Bahkan saat di Firdaus kan, udah dibaca tadi, bahwa di Firdaus bisa menjadi dosa juga, ya kan? Baik akibat keinginan diri sendiri maupun pengaruh manusia lain, pengaruh tipu daya iblis. Apa tadi dikatakan? Engkau tidak berbuat baik, iblis akan sangat menggoda engkau. Dan engkau harus berkuasa atasnya, amin. Yang terakhir, mari kita tengok Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya, kerja bagi iblis, atau pada dahinya, kerja mimik dengan otaknya untuk iblis, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Mereka punya kerajaan dunia. Lanjut. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yes. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. 666 per 1000. Artinya sama dengan 2/3 manusia yang ikut iblis masuk ke neraka kekal. Now, cek
yourself. Cek diri Anda. Apakah keinginan kita yang mana? Keinginan kita yang mana? Mari mawas diri. Keinginan kita apakah keinginan Tuhan? Apakah egosentris, keinginan diri sendiri, atau keinginan setan? Mari koreksi. Kita berdoa, Tuhan berkati. Bapa, kami serahkan anak-anak-Mu, Engkau yang sudah memberikan kebenaran-kebenaran kepada anak-anak-Mu, biarkan masuk ke dalam telinga hatinya, sehingga berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupan selanjutnya yang tersisa. Tuhan berkati, memimpin, agar mereka selalu berkeinginan untuk memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Shalom.